Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Kripto. Jadi hari ini kita membahas tentang market outlook aja ya, Bitcoin gimana ke depannya. Ini saya langsung buka chart weekly ya di sini kalau kalian tahu. Nah, weekly-nya ini kan kemarin kita sempat buat flag pattern ya, atau pennant pattern. Jadi kayak gini ya. Ini memang ada wedge gini yang bawah break ya dari trend line-nya. Nah, setelah break ini kan candlenya strong banget ya. Dia sideways, biasanya sih emang retest ya. Cuman ternyata enggak dan terus langsung turun lagi ya. Nah, targetnya itu di mana? Ini kan targetnya ini kan sesuai dengan panjang dari candle di weekly ya. Jadi yang ini tuh. Nah, ya, kita tahu dari sini ya, kita tarik ini jadi target berikutnya ya. Nah, targetnya adalah kebetulan pas banget sama MA 400 yang sempat saya bilang ya di 13 ribuan ya. 13 ribuan ini ya, saya udah tandain juga di sekitar sini, 13 ribuan ini juga ada M400. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa minggu depan bisa terjadi penurunan langsung ke sini ya. Karena kita tahu bahwa dari segi Bitcoin sendiri halving sudah ngapain sudah setengah jalan dari halving ya. Kalau dilihat dari time frame, bottomnya itu juga di antara pertengahan ya ini, kayak ya kurang lebih setengah lebih lah. Nah ini kan kita juga ada hampir setengah lebih, jadi kemungkinan di sini ya di Maret atau November ini bottom ya, atau mungkin bahkan Oktober ini ya, di dekat ke sini. Jadi kan kurang lebih lah Oktober sampai November ini bisa jadi bottom yang di 400 ini ya. Nah, cuman kita tahu sendiri lah kondisi ekonomi dan lain-lain memang lagi jelek juga. Kemarin Nasdaq yang sama Dow Jones yang di Amerika juga sempat melakukan penurunan signifikan banget ya, padahal kemarin sempat pullback, terus dia signifikan. Nah, kalau menurut histori sih penurunan ini biasanya masih lanjut ya. Jadi di sini kita masih fase yang di sini, sekarang sama kita masih fase pullback ini, nanti dia turun lebih dalam lagi sampai bisa nggak ada patokan MA sih kalau di saham nih ya, tergantung separah apa kondisi ekonomi. Karena kalau tahun 2008 kan kita tahu tuh financial ya yang kena ya, kayak asuransi yang pertama kali kena AIJ. Nah sekarang kita nggak tahu yang sekarang ini gimana, kalau memang ada yang krisis ekonomi yang sangat parah ya, ada perusahaan bangkrut lah, anggapannya gitu ya untuk melihat indikatornya. Nah, oleh karena itu makanya BTC juga drop lebih dalam ternyata ya. Cuman dari segi trading ya, kalau kalian lihat ini kan kita ngomong makro ya, sudah makro sudah saya buat secara garis besarnya, tapi dari segi kita mau trading, ini 1 hour sama 4 hour-nya sangat bagus ya kalau kalian lihat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya kan memang trader ini ya, RSI ya, jadi 4 hour-nya seingat saya ini RSI-nya sangat bagus ya, jadi dia di sini itu turun sampai sini kan, tapi untuk masalah ininya, dia itu naik RSI-nya ya. Nah, jadi ini spekulatif buy lah anggapannya ya. Tapi kemarin habis kayak gini langsung kan ada hijau candle ini kita bisa buy. Kita buy jangan all in, targetnya yang nggak usah banyak-banyak di 2700 saja di resistance sebelumnya karena kemungkinan besar ada pullback ya. Nah, biasanya kalau RSI gini targetnya gimana? Kalau kalian nggak mau resiko di 50 RSI ini harus sudah mulai take profit. Nanti sisanya di oversold ya, dekat-dekat oversold lah 60-70 udah mulai take profit. Dan itu juga dikombinasikan dengan support resistance yang ada di sebelumnya ya. Jadi kita lihat 1 hour itu juga ya kalau lihat ini kan sama RSI-nya sebenarnya. Nah, tapi yang belum kan daily ya. Yang daily-nya masih bagus ya, kayak nggak ada apa-apa ya. Weekly juga RSI-nya masih bagus ya. Jadi kayak kalau ini seandainya benar, dia itu beberapa minggu depan turun ke 13.000, tapi RSI-nya nggak belum lebih dalam dari 26 ini, artinya dia weekly-nya sangat itu ya, bagus menurut saya. Jadi saya pasti berani untuk buy yang sangat long ya, long banget kayak mungkin agak lama banget lah hold-nya tahunan gitu ya. Karena anggapannya ada kemungkinan itu tuh sudah bottom-nya. Nah, jadi untuk ini ya, 4 hour, jadi 4 hour ini untuk trading sekitar ya mungkin 5 hari sampai 1 mingguan. Target kita ada di 2800 ya, 2800. Oke, kita hapus dulu biar nggak bingung. Kalau kita 2800, kita buat dulu. Oke, sorry di sini. 2800 berarti sudah profit sekitar 5% ya. Kita ambil tipis-tipis aja, 5% kita profit, kita udah langsung sell semuanya, nggak usah nanggung-nanggung ya. Dan memang ada berapa kali di 2800 ini juga ya tidak ada ya, cuma ada satu sama dua ini ya sebagai resistennya. Nah, kenapa saya ngambil 2800 bukan yang atasnya ini ya? Karena memang kalau kalau misalnya dia ini masih bearish, dia itu biasanya kalau habis turun pullbacknya cuma ke
support sebelumnya ya, support kebetulan support sebelumnya saya lihat adalah di 2800 ini. Jadi sampai sini kita harus langsung take profit ya. Dari sekarang masih 5% ya, tapi kalau kalian dari bawah kayaknya nggak mungkin ya dari bawah, cuma beda 1%-an. Jadi saya rasa masih oke ya. Nah ini nggak ada masalah, misalnya gini kan, nanti kita itu jangan all in sekarang, nanti kalau seandainya dia turun lebih dalam lagi, ya kan, tapi RSI-nya nggak lebih dalam dari ini, yang 20 ini, kita harus siap average tahun lagi, artinya masih ada kemungkinan dia pullback-nya cukup signifikan. Targetnya masih tetap sama, yaitu 2800 ini ya, meskipun dia turun lebih dalam lagi ya. Nah, kecuali memang ada berita-berita yang sangat signifikan jeleknya. Jadi, trading seperti ini tuh ada resikonya, yaitu pertama adalah berita yang sangat jelek yang kita nggak bisa ganggu-ganggu, itu udah pasti nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dan yang kedua adalah dia ini nggak punya stop loss ya. Kalau stop loss ini susahnya karena kita harus average down terus kalau misalnya trading RSI ini. Tapi kalau misalnya stop loss itu yang biasanya dibutuhkan. Nah, tapi biasanya stop lossnya gimana ya berdasarkan RSI juga. Jadi misalnya seandainya dia itu tembus dari 20 ini jadi ke 18, tapi harganya lebih turun, berarti artinya kita nggak bisa trading RSI ini. Artinya kita mungkin harus cut loss ya. Dan kita harus ngambil posisi lagi nanti mungkin lebih bawah lagi dan kita lihat peluang-peluang lainnya. Nah, itu kerugiannya trading RSI. Jadi kayak iya sakit banget kalau misalnya cut lossnya kan nggak tipis. Atau bahkan kalau kalian takut ya 1% aja. Di bawah ini cut loss 19.900 cut loss aja udah. Kayak karena kan dia break new low kan. New low-nya pun nggak mungkin dikit. Kemungkinan besar bisa aja 19.000 atau 18.500 ya. Kayak lumayan lah. Karena kan support berikutnya di sana ya. Oke, untuk hari ini sekian aja. Jangan lupa ini kita punya Instagram, bisa aja follow, DM aja kalau mau tanya sesuatu. Nanti langsung aja kita pasti balas kalau kalian lagi tanya sesuatu. Barangkali kalian butuh untuk review sesuatu, bisa aja langsung DM. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan YouTube kita. Terima kasih dan sekian. Lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.